joget buat Tuhan. Oh. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Oh, oh, oh. Bila roh Allah ada di dalamku, Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya boleh tetap melihat muka-muka yang boleh bersuka cita hari ini. Kita boleh datang, itu semua karena kebaikan Tuhan, dan semua karena anugerahnya kita boleh hadir di tempat ini, amin. Dan saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak hal boleh terjadi, tapi kita boleh datang hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita boleh menaikkan pujian, kita boleh naikkan segala persembahan kita, dan kita boleh muliakan Tuhan dan tinggikan namanya. Saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh sama-sama kita mempersiapkan hati kita, dan kita boleh naikkan pujian. Kita boleh katakan, Allah sanggup. Dia sanggup melakukan segala perkara buat kita. Dan apa yang tak pernah kita lihat, apa yang tak pernah kita pikirkan, Tuhan boleh sediakan di dalam kehidupan ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Kita boleh katakan, Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes, kita ingin percaya kalau Allah sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan ini. Dan sekali kita boleh katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam kita yakin dan percaya, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kita boleh serukan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saya boleh dengar Bapak Ibu Saudara boleh katakan, Allah sanggup. Asik. Kita boleh serukan dengan lantang, kalau Allah kita Allah yang sanggup. Dia mampu memberikan yang terbaik buat kita. Dia tidak pernah melupakan. Kuasanya tidak pernah berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi kita boleh serukan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita boleh serukan, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya.
kuasanya tak berubah. Oh Yesus, beri kemuliaan dan dahsyat buat nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Tuhan Yesus, Kau yang selalu beserta hidup kami Tuhan. Hanya Engkau tempat kami berlindung, hanya Kau tempat kami bersandar Tuhan. Kami bawa syukurku Tuhan, oh penyembahanku. Hanya Kau yang tahu isi hatiku Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, oh. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau Tuhan tempatku bernaung, berlindung, bertelut di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau lagu dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Haleluya. Sedalamnya Tuhan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Amin. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi katakan, dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan,
kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi jemaat yang nyanyikan. Dalamnya Hatiku Kau pun tahu, yes. dan kasih-Mu tak kebaikan jauh Tuhan. dalam Bahwa kasih-Nya tak pernah jauh dari kita. Di dalam kesesakan, Apapun kondisi di kita, dalam apapun kondisi Bapak Ibu, Tuhan selalu ku ada. tahu Engkau selalu bersamaku. Katakan dengan imanmu. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, Haleluya. dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, Oh Yesus, di dalam Kau kemenangan, besar. ku tahu Kau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, Dan kasih-Mu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. di dalam kesesakan, Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Beri kemuliaan dahsyat buat nama Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami jemaat-Mu berkumpul tempat ini, mana kami rindu untuk terus bersorak-sorai memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kau ajar kami agar kami selalu mengerti rencana-Mu di dalam hidup kami, agar kami juga bisa menjadi kesaksian-Mu di luar sana, agar kami juga bisa menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang, dan agar iman kami terus bertumbuh di dalam-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah ini dari awal hingga akhirnya Kau yang sertai Tuhan, Kau yang tutup bungkus di dalam Roh Kudus-Mu. Segala kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa si jahat, kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Kau hancurkan, Kau usir dari tempat ini Tuhan. Kau yang bentengi hati kami, pikiran kami, mata kami, tangan kami, agar kami fokus untuk bagaimana kami bertuju kepadamu saja hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kaulah yang baik, hanya ada namamu saja kami udah ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Lihat kanan kirinya, berikan salam yang terbaik minimal 5 orang. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. 5 orang. Woo! Haleluya. Sudah 5 orang. Sudah 5 orang, amin. Kita percaya bahwa Tuhan gunung batu, amin. Woo! Haleluya, Yesus. Oh, Kau Tuhan gunung batu, bahwa Tuhan juga, amin, Gunung batu, Kau Tuhan, bahwa Tuhan juga, amin, kota kota bentengku, bahwa Tuhan juga, Kau penolong, penolongku, yaitu
dan gunung batu. Sekali lagi katakan bahwa Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga haleluya, penolongku. haleluya, amin Tuhan. Yaitu Allahku dan gunung batu. Mari katakan aku percaya, Percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, kau beri sang perisaiku, haleluya. tempat perlindungan yang tinggi. Kita percaya Tuhan gunung batu, amin. Katakan Tuhan juga gunung batu, amin, amin. bahwa Tuhan juga Kota benteng, kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. lambaikan tangannya ke atas dong. Aku percaya akan Dia, Amin. perlindunganku. Yeah. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, Haleluya. tempat Sekali perlindungan lagi. yang tinggi. Mari katakan dengan semangat. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang sang perisai, perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. haleluya. Wow Tuhan, kami tetap kuat dalam kondisi badai, dalam kondisi topan. Kami tetap kuat. Haleluya. Dunia, Tuhanlah perlindunganku. haleluya. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Di badai, Di badai topan dunia, mari tangannya Tuhanlah dong. perlindunganmu. Kayak gempa bumi. Kendati goncang semesta, Amin. Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan yang teguh. sekali lagi. Di badai topan dunia, Amin. Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang, Nanti goncang Haleluya. semesta, Tuhanlah perlindunganmu. sekali lagi di badai. Di badai topan Yang punya susah, dunia, yang punya kesulitan, Tuhanlah perlindunganmu. sekarang hancur, sekarang hilang karena Tuhan. Kendati Amin. goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, Kau tempat tempat, berlindung yang teguh. katakan ya Yesus gunung batu di dunia, haleluya. di dunia, Wajah-wajah di sukacita, dunia. amin. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari jemaat katakan ya Yesus. Katakan dengan senyum dong. Lihat kanan kirinya. Siapa tahu sebelahnya lagi sulit, lagi susah. Sambil tepuk ingatin ya Yesus. Haleluya. Amin.
di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi, tempat berlindung yang teguh. haleluya. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Woo! Masih belum capek kan? Belum capek kan? Karena kita mau berjalan terus bersama Yesus, amin. Haleluya. Musik. Kita nostalgia dulu, lagu-lagu zaman dulu, amin. Woo! Jalan serta Yesus, jalan sertanya, amin. Setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Amin. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Yesus selamanya. Oh, kami mau berjalan terus. Yes. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, Amin. jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Sekali lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oh, beri tepuk tangan sekali lagi dong. Tuhan Yesus tidak berubah, amin. Semangat. Woo! Tuhan Yesus Tidak berubah, tidak berubah, enggak berubah. tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Lambaikan tangannya dong. Haleluya, 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 Haleluya. haleluya, haleluya, haleluya. Katakan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Saya mau kaum bapak katakan Haleluya, haleluya, Mana suara kaum bapak? haleluya, Kaum bapak, haleluya. Sekarang kaum wanita, kaum ibu katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi kaum ibu, kaum wanita, bersama-sama haleluya. haleluya, 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 Haleluya. haleluya, haleluya, haleluya.
Dahsyat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Saya memberikan waktu dan tempat untuk yang bertugas. Dan sembari kita mempersiapkan persembahan kita, mari sama-sama kita boleh berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah memuji, kami telah menyembah Engkau Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mengembalikan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada setiap kami ya Bapa. Engkau yang boleh memberkati setiap persembahan kami. Dan biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat digunakan untuk membesar kerajaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kita boleh katakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kita boleh serukan kalau Allah kita itu Allah yang baik, dan Yesus kita Yesus yang luar biasa. Dan kembali lagi kita boleh naikkan pujian ini. Kita boleh serukan dengan semangat dan kita boleh katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. kita boleh nyatakan, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. menyatakan Yesus kita luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita boleh beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dan sembari kita boleh, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita boleh persiapkan hati kita. Dan kita boleh kembali lagi mengingat bagaimana Tuhan begitu baik, bagaimana Tuhan yang boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Dia yang menopang kita, Dia yang menjadi kota benteng kita. Di dalam segala kesusahan, di dalam segala apapun yang kita hadapi, Tuhan boleh terus mengulurkan tangannya kepada setiap kita. Tanpa perlu kita lihat, Tuhan boleh tuntun hidup kita. Dan kita boleh yakin dan percaya, hanya Dia yang menjadi kekuatan kita. Hanya Dia yang menjadi sumber dari segala apapun yang kita perlukan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Engkau begitu baik ya Bapa. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkaulah kekuatanku. Kita boleh katakan dia tempat perlindungan kita. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Ini hati kami Tuhan, kita boleh katakan, aku tak akan goyah. kami tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kita boleh katakan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami, dan hanya Engkau Tuhan yang menjadi sukacita kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat badai menerpa. ini seruan hati kami, kami boleh katakan, aku tak akan goyah. aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, Sebab Kau Tuhan, sebab Kau sertaku. kami yakin dan percaya Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara, kita boleh bangkit berdiri dan kita boleh katakan, sejauh langit. kami yakin dan percaya ya Bapa, begitu amat besar kasih-Mu kepada setiap kami. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan, Kau boleh terus melindungi kami ya Bapa. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit Ya Bapa, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. yang percaya dan yakin Tuhanlah sumber kekuatan kita, kita boleh katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
Kau yang boleh penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hati Dan kami yakin dan percaya Tuhan, yang rindu Kau boleh masuk ke dalam setiap hati kami, menyembah-Mu Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, Kau sumber sukacita kami Tuhan. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kau yang penuhi kami, penuhi hati yang kami rindu ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacita. Hanya Kau Tuhan yang menjadi kekuatan dan sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Oh Yesus, hanya Kau yang menjadi kekuatan dan sukacita kami. Kami mau sembah-Mu Tuhan, kami mau puji-Mu Tuhan, sebab hanya Kau Yesus yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Kau yang menjadi perlindungan kami, Kau yang menjadi kota benteng kami. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita boleh naikkan setiap hati kita. Kita boleh sembah Dia, kita boleh tinggikan Tuhan. Oh Yesus, Kau Allah yang besar ya Bapa, ajaib dan perkasa ya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Haleluya, oh haleluya Tuhan. Kami sadar Tuhan, walau kami tak dapat melihat ke depan ya Bapa, tapi kami tetap yakin dan percaya Engkau yang tetap menjadi kekuatan kami. Engkau yang boleh tetap menuntun kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami di dalam setiap kesusahan kami, di dalam setiap permasalahan kami ya Bapa. Kau yang boleh tetap terus topang kami Tuhan, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau kami tak dapat melihat ya Tuhan, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup kami Tuhan, atas kenyataan hidupku, namun hati kami tetap ya Bapa, namun hatiku
tetap memandang padamu. Kami yakin dan percaya Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Yang boleh tuntun langkah kami Tuhan, tuntun langkahku. Oh Yesus, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk. Sekali lagi katakan, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat, haleluya, semua rencanamu Tuhan. haleluya. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walaupun ku tak dapat berharap, Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, amin. namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Inilah kenyataan yang sering kami alami Tuhan. Sekalipun kami tidak dapat melihat betapa Tuhan baik dalam hidup kami, sekalipun kami tidak dapat berharap akan kenyataan hidup kami, tapi hati kami tetap memandang Kau. Kami mau tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kami, penolong kami satu-satunya yang ajaib, yang tidak pernah terlambat menolong kami. Kami bangga dan kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biar pujian penyembahan yang kami naikkan hari ini boleh menyenangkan Tuhan. Kau saja ditinggikan, diagungkan, Kau dimuliakan ya Tuhan. Saatnya Tuhan Yesus, kami siapkan hidup kami kembali, kami buka hati untuk kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berkata-kata kepada kami. Sampaikan apa yang Kamu sampaikan kepada kami. Nyatakan kuasa firman-Mu bagi kami, supaya setiap kami yang mendengar, kami semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Kami mengerti rencana Tuhan di dalam hidup ini. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ini Tuhan. Pakai menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu. Beri kekuatan hamba untuk berkata-kata kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Darah-Mu yang kudus membungkus setiap kami, menguduskan, menyucikan, mengampuni dosa dan salah kami, sehingga firman yang kami dengar menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tadi pujian katakan, sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita tidak bisa berharap akan Tuhan,
ya sepertinya hilang harapan. Sepertinya sudah tidak bisa lagi melihat. Tetapi satu hal yang pasti, ketika kita percaya, beriman kepada Tuhan, meskipun kita tidak melihat, apa yang kita tidak lihat, ya, kita tetap percaya. Mungkin kita tidak melihat pertolongan Tuhan sampai saat ini, kita belum merasakan betapa Tuhan, kok Tuhan biarin masalah itu ada. Tetapi kita mau belajar kebenaran firman. Percaya kepada Tuhan bukan karena melihat. Kita baca firman Tuhan, satu ayat buat kita, lalu kita akan belajar bersama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pernyataan Rasul Paulus. Ya. Paulus dia mengalami bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana mujizat demi mujizat, bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Tetapi dia menyadari kehidupannya ini bukan karena kuatnya, bukan karena dia melihat pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat yang dia alami. Tetapi dia lebih tahu lagi, dia lebih meyakini hidupnya karena percaya. Dia percaya Tuhan itu sanggup menolong dia. Dia percaya bahwa mujizat Tuhan itu nyata di dalam hidup ini. Setiap orang ingin melihat bukti baru percaya. Ya. Setiap orang dan setiap permasalahan di dunia ini harus ada bukti baru bisa percaya. Ini wajar. Ya. Ini memang kenyataan hidup di dalam dunia. Tetapi apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, hidup kita bukan karena melihat, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan. Betapa Tuhan itu luar biasa. Ya. Hamba-hamba Tuhan, mungkin orang-orang percaya, orang Kristen sering berkata, sudahlah pandang saja kepada Tuhan. Lihat saja kepada Tuhan. Jangan pandang permasalahan, jangan pandang persoalan. Ya, tapi lihat bagaimana Tuhan yang besar. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenyataannya banyak orang terhalang dengan masalah, terhalang dengan persoalan untuk bisa memandang Tuhan, untuk bisa menaruh iman, percaya kepada Tuhan, itu terhalang dengan berbagai masalah dan persoalan yang dihadapi. Ini kenyataan. Tidak sedikit orang Kristen yang akhirnya berkata, aduh kami percaya Yesus juga sia-sia. Sepertinya percuma. Kenapa? Toh permasalahannya menghalangi, persoalan menghadang setiap kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita bisa bertumbuh, iman ini bisa bertumbuh, berakar, kokoh, bahkan berbuah kalau persoalan itu menghadang terus. Bapak Ibu, inilah yang diyakini oleh Rasul Paulus. Dia berkata, hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita cuma berpikir untuk melihat, ya, tentunya bukan karena percaya. Tentunya ini sebagian besar orang di dunia ini meyakini seperti itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau belajar. Ada beberapa macam tipe orang di dalam mengikut Yesus, di dalam hal percaya kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, percaya kalau sudah melihat. Percaya kalau sudah melihat bukti, ada bukti baru percaya. Ini wajar tadi saya bilang. Di dunia ini seperti itu. Tidak ada bukti tidak akan percaya orang. Apa buktinya?
Nah, ini yang diyakini oleh pada salah satu murid Yesus yang bernama Thomas. Ya. Sehingga orang Kristen suka berkata iman Thomas. Ya. Percayanya Thomas seperti itu. Lihat bukti baru percaya. Nggak ada bukti, nggak percaya. Udah diberitahu, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menampakkan diri, udah kepada teman-teman yang lain. Saat Yesus datang, Thomas tidak ada. Sehingga Thomas berkata, aku tidak percaya kalau aku tidak masukkan jariku, aku tidak lihat lubang pakunya, aku tidak percaya. Itu bukti bahwa aku bisa percaya. Bersyukur kepada Tuhan, Yesus datang kepada Thomas. Dia buktikan, ya, dia buktikan kepada Thomas bahwa dia bangkit, dia hidup. Setelah itu Thomas baru berkata, aku percaya sekarang. Apa yang Yesus katakan? Engkau percaya karena engkau melihat. Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Siapa sih mereka yang tidak melihat namun percaya? Kita ini orang-orang zaman sekarang. Apa kita pernah sejaman dengan Yesus? Kan enggak. Dari mana kita bisa percaya? Kita percaya karena kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab yang menyatakan. Alkitab berkata iman tumbuh dari pendengaran. Kita bukan karena melihat, tapi dari mendengar firman Allah. Dari firman inilah kita percaya dan iman kita bertumbuh. Kita kuat di dalam Tuhan. Ya. Yesus sudah menampakkan diri beberapa kali, tetapi Thomas tidak percaya. Lalu yang kedua, melihat, tetapi tidak percaya. Pada zaman Yesus, ada orang yang melihat Yesus bangkit. Dia tahu betul Yesus bangkit, tetapi tidak percaya. Siapa mereka? Imam-imam kepala, orang-orang Farisi. Akhirnya mereka bermufakat bahwa mereka berkata, jangan bilang bangkit, bilang aja dicuri. Mayatnya diambil oleh murid-muridnya. Nah, mereka sudah melihat. Berapa banyak kita sekarang yang tadi saya katakan iman itu timbul bukan karena melihat, tapi karena mendengar firman Allah. Kita timbul, ada kekuatan kokoh iman kita, percaya kepada Yesus. Ya, udah melihat dan sekarang pun kita lihat banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kelihatannya percaya, padahal tidak. Mereka sudah melihat. Apa buktinya mereka tidak percaya kepada Yesus? Mereka tidak melakukan kebenaran. Ya. Mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Mereka cuma berkata, ya sudah, yang penting saya percaya. Ya kan? Saya percayalah, cuma seperti itu aja. Padahal sesungguhnya mereka tidak percaya kepada Yesus. Ya. Sehingga perbuatan-perbuatan mereka tidak mencerminkan bahwa Kristus itu ada di dalam kehidupannya. Nah, ini yang kedua, melihat namun tidak percaya. Udah melihat bukti, tidak percaya juga. Ya. Berapa banyak kita yang seperti itu, seperti imam-imam kepala dan orang Farisi yang tidak percaya kepada Yesus. Akhirnya bermufakat jahat di pandangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai-sampai imam-imam kepala dan orang Farisi ini bermufakat jahat, bahkan sampai mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Coba lihat. Karena mereka memang gak percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang terakhir, yang ketiga, tidak melihat namun percaya. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Kita memang tidak melihat. Ya. Seringkali
Kita terhalang tadi saya katakan dengan masalah, dengan sakit penyakit yang sudah kita doakan, ya kan, sudah kita berserah terus kepada Tuhan, tapi nggak sembuh juga, ya kan. Permasalahan yang kita hadapi, masalah apapun juga yang kita hadapi, tetap tidak juga ada jalan keluar. Sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan. Tetapi kita lihat ada satu pernyataan yang luar biasa, apa yang disampaikan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka disuruh oleh raja menyembah patung lembu emas yang dibuat oleh raja. Kalau mereka tidak menyembah, mereka akan dilempar di perapian. Mereka dilempar di dalam dapur api yang menyala-nyala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ujian yang luar biasa. Bagaimana iman kita bisa kuat sekalipun tidak melihat. Sekalipun kelihatannya berat ini persoalan, tapi pernyataan inilah yang harus menjadi pernyataan kita setiap orang percaya. Kita lihat Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga. Kita akan baca menjadi renungan kita bersama pada pagi hari ini. Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan 18. Daniel 3 ayat 16 sampai dengan 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu, ini satu pernyataan yang luar biasa. Begitu berani, titah raja itu nggak boleh dibantah. Apalagi kalau sudah dimetraikan dengan cincin raja, itu udah nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa diubah. Itu harus terjadi dan dilaksanakan. Perintah raja ini udah disampaikan kepada semua rakyat di bawah pemerintahannya, bahwa setiap orang hanya harus menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja. Tetapi 3 orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, dia begitu berani menentangnya. Bahkan pernyataannya begitu mengejutkan dan membuat raja itu begitu marah. Begitu marah. Kenapa? Karena ada satu pernyataan di ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, ini satu perlawanan. Apa yang raja lakukan? Ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Begitu marah, begitu murkanya raja, perapian yang biasa-biasa suruh panasin 7 kali lagi. Lebih panas 7 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harusnya Sadrak, Mesak, Abednego itu gentar dan takut untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi lihat percaya
percayanya kepada Allah, imannya kepada Allah, itu tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan. Sekalipun dihadapi oleh hal yang sangat mengerikan, perapian yang menyala-nyala 7 kali dipanaskan. Bukan perapian biasa berarti. Itu sudah luar biasa. Tetapi pernyataan ini dia sampaikan. Sekalipun Allah kami tidak menolong kami, tetap kami tidak akan menyembah. Tetap kami mau percaya kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup menolong. Ya. Iman bisa merubah segala sesuatu. Percaya kita bisa merubah segala sesuatu. Ya. Oleh itu mari kita percaya saja kepada Tuhan. Itu Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana dengan perjanjian baru? Bagaimana dengan Rasul Paulus? Ya, kehidupannya yang sejak dia bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, berubah kehidupannya. Tidak seperti dulu lagi. Ya, pertobatannya luar biasa. Tetapi Paulus juga punya persoalan, punya masalah. Ya. Dihadapi oleh masalah dan tantangan yang berat yang dihadapi. Bahkan dia punya satu penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Ya. Dia sudah berdoa. Apa yang disampaikan Paulus di dalam doanya kepada Tuhan? Coba kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 9. 2 Korintus 12 ayat 7 dan sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini yang Paulus katakan. Ada utusan iblis ternyata di dalam kehidupannya. Satu penyakit yang gak bisa sembuh. Ya. Karena Tuhan izinkan bisa terjadi. Ya. Gak bakal sembuh. Sampai mati gak sembuh-sembuh. Pokoknya Tuhan cuma bicara begini. Paulus sudah 3 kali dia berdoa supaya dia sembuh, supaya utusan iblis ini yang menggerogoti, mengganggu hidupnya, diusir keluar dari tubuhnya. Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab di dalam kelemahanmu lah itu, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Tuhan nyatakan kuasanya di dalam setiap kelemahan kita. Apa mungkin kita bisa seperti itu? Di dalam setiap pergumulan, di setiap kelemahan kita, di setiap persoalan yang kita hadapi, bisa nggak kita berkata, di dalam kelemahanku kuasa Tuhan nyata. Di dalam kelemahanku aku bermegah di dalam setiap kelemahanku. Mampu nggak kita berkata seperti itu? Itu tidak mungkin secara lahiriah, secara manusia. Tetapi percaya ada kuasa, ada Roh Kudus yang memampukan kita, memberi keberanian, memberi kekuatan kepada kita. Kita kenal satu murid Yesus yang namanya Petrus, yang ingin tersohor, yang ingin punya nama, yang ingin terpandang, ya, sehingga berani berkata, Tuhan, aku tidak akan menyangkal Engkau,
Aku tidak akan meninggalkan kau. Sekalipun aku mati kepala di bawah, kaki di atas, aku tetap ikut engkau. Itu Petrus dengan kekuatan dan keberaniannya. Mungkin teman-temannya berkata, waduh luar biasa. Ya, nggak ada yang seperti dia. Waktu Yesus menceritakan tentang penderitaan, murid-murid meninggalkan dia. Semuanya nggak ada yang datang menolong dia. Tapi Petrus berani bilang begitu. Ya. Tapi Yesus bilang apa? Ingat Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Engkau telah menyangkali aku sebelum ayam berkokok. Ya. Wah, mungkin dia berkata, enggak mungkin Tuhan. Aku kan sudah lihat mujizat. Aku kan sudah lihat bagaimana Tuhan menyertai. Bagaimana angin, topan badai semua diredakan. Bagaimana kuasa Tuhan nyata. Aku sudah melihat, aku percaya. Ya kan? Ini Petrus. Tetapi pada akhirnya Yesus ditangkap di sidang. Dia juga tampil pengen tahu. Apa sih yang dijatuhkan hukuman, vonisnya seperti apa. Pembelanya bagaimana, menangkah Yesus. Enggak ada yang belain. Bahkan ditanya, bukankah kau murid Yesus? Aku tidak kenal dia. 3 kali ditanya, aku tidak kenal dia. Iya kan? Lalu yang berkokok. Dia pandang Yesus, dia sadar, dia tahu. Dia menangis, dia menyesali. Dia minta ampun, ya. Tuhan pakai dia. Keberanian kita, ya, cuma emosional sesaat. Tetapi sesungguhnya setelah dosa merasuk setiap manusia, kita ini adalah orang-orang penakut, ya, orang-orang yang tidak berani, nggak ada kekuatan apa-apa. Itu manusia. Tetapi perhatikan baik. Ada kuasa yang memampukan kita. Ada kuasa yang memberi kita keberanian. Ada roh Allah, ada roh kudus yang membuat kita semakin kuat, semakin berani, semakin percaya, semakin beriman. Sekalipun kita tidak melihat, tetap kita beriman, tetap kita percaya. Pada hari Pentakosta, Rasul pasal 2, pasal 3, pasal 4 menceritakan di sana bagaimana Petrus yang berani tampil. Ketika di depan mahkamah agama diadili. Ketika Petrus bisa menyembuhkan orang lumpuh di gerbang pintu indah itu. Ya. Lalu di dalam hakim persidangan, Petrus juga yang bersaksi. Dia juga yang berkata, dia pikir dengan kuasa kami, bukan. Ini karena kuasa Yesus. Tuhan yang menyembuhkan orang ini. Yesus yang kau salibkan itu. Dia yang sudah menyembuhkan orang lumpuh ini. Bahkan Petrus berani berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya manusia boleh diselamatkan selain daripada Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya kita bukan karena kita melihat mujizat, bukan karena kita melihat bagaimana Tuhan mengadakan tanda-tanda ajaib, pertolongan Tuhan ada dalam hidup kita, lalu kita bisa percaya, bukan. Tetapi iman kita bertumbuh, berakar kokoh, bahkan sampai berbuah. Karena kita mendengar firman Allah, kita baca firman Allah. Kita percaya kepada Yesus. Sekalipun kita tidak melihat, nggak ada pertolongan lagi. Kita akan berani berkata seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kita berani berkata seperti Paulus katakan, hidup kami karena percaya, bukan karena melihat. Kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini kasih karunia Tuhan.
Ini anugerah yang Tuhan berikan. Iman kita makin percaya, makin bertumbuh, makin kuat. Percaya kepada Yesus. Bukan karena kita melihat mujizat, tetapi karena kita tahu Tuhan yang pegang kita. Kita percaya sekalipun masalah tetap ada, persoalan tetap ada, sepertinya tidak ada pertolongan. Kita mau belajar saat ini, seperti Paulus katakan, di dalam kelemahan kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa yang seperti apa yang dinyatakan? Apa Paulus menjadi sembuh? Tidak. Tetapi kuasa kekuatan, kuasa kemampuan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Oh, ini tidak mudah. Untuk tetap kita memiliki kuasa percaya kepada Tuhan di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, ini tidak mudah. Hanya ketika kita melekat dekat dengan Tuhan. Jadikan Dia gunung batu kita, pertolongan dan kekuatan kita, baru bisa kita mampu melangkah. Ya, pujian berkata, tadi dikatakan, jalan serta Yesus. Jalan untuk selama-lamanya. Ini tidak mudah. Nyanyinya gampang. Lagunya mudah untuk kita hafali. Tapi untuk melakukan, berjalan bersama Yesus selama-lamanya, ini tidak mudah. Ya. Kenapa? Karena Yesus bilang, orang mau ikut aku harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Artinya harus tanggung resiko. Ada masalah, ada persoalan. Bukan percaya Yesus cuma berkata, percaya Yesus engkau diberkati. Penyesatan luar biasa. Orang Kristen cuma banyak berkata begitu. Percaya Yesus, engkau diberkati, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan. Ya, engkau dihiburkan yang susah. Giliran tidak ada pertolongan, tidak ada mujizat dalam hidupnya. Apa yang mereka mau katakan? Ya, katanya ikut Yesus diberkati, kok susah terus. Katanya ikut Yesus diberkati, kok sakit nggak sembuh-sembuh. Katanya ada mujizat, kok seperti ini. Kalau iman cuma karena percaya kita, karena untuk melihat mujizat, iman itu gak akan bertumbuh. Percaya kita akan stuck sampai di situ. Bahkan semakin luntur, semakin berkurang dan berkurang. Kenapa? Dengan masalah dan persoalan. Makanya Yesus bilang begini, mari kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Enak gak Bapak Ibu? Datang sama Yesus diberi kelegaan. Apa segampang itu? Enggak. Di ayat selanjutnya, belajarlah kepadaku. Aku lemah lembut rendah hati, jiwa mau mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang, kata Tuhan. Ada beban, ada persoalan, bukan lepas, bebas, merdeka. Ya, lalu pujiannya berkata, sekarang saya sudah bebas. Iya, boleh nyanyi seperti itu. Ya, nggak salah. Tapi masalah itu tetap ada. Itu Tuhan tetap pasang. Tapi belajar sama Yesus. Supaya iman kita bertumbuh. Dekat dengan Dia. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dia gunung batuku dan kekuatanku. Gak ada pertolongan. Daud juga mengalami banyak masalah dan persoalan. Sudah jadi raja aja masih banyak persoalan. Ya. Tetapi lihat ketika dekat dengan Tuhan. Tidak peduli mau ada mujizat atau tidak. Mau ada pertolongan atau tidak. Mau ada kesembuhan atau tidak. Yang penting percaya kita tetap kepada Tuhan. Ya. Tidak tergoyahkan iman kita. Sekalipun Allah kami tidak menolong, kami tetap percaya bahwa Dia Allah yang hidup. Sekalipun masalah ada dalam hidup kita,
Mari tetap percaya kepada Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi, seberat apapun masalah, percaya saja, beriman saja, sekalipun belum melihat dan mungkin tidak melihat mujizat Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu. Ya, mungkin sampai tua, sampai mati, hidupnya tetap segitu-gitu saja, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Dia. Orang boleh melihat kita sebelah mata, orang boleh tidak memandang kita, ya. Orang boleh menghina kita, orang Kristen tidak diberkati, ya. Orang Kristen hidupnya menderita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab bilang penderitaan di dunia ini, zaman sekarang ini tidak sebanding nanti dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Ya. Olehnya itu mari pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita belajar bersama-sama. Sekalipun tidak melihat, mungkin nanti sampai usia kita lanjut, ya, sampai tutup mata, mungkin tetap kita tidak melihat bagaimana Tuhan menolong memulihkan kita, tetapi percaya kita, iman kita yang membawa kepada kekekalan bersama dengan Yesus. Apa murid-murid Tuhan itu semua sejahtera ikut Yesus? Tidak. Salah satunya Lewi, Matius pemungut cukai, orang kaya, ikut Tuhan, menderita susah, tinggalin semuanya. Ya, tetapi dia tahu, dia semakin kokoh di dalam Tuhan. Bukan ini rumah saya. Bukan di sini tempat saya sebenarnya. Ini cuma sebentar. Makanya setiap masalah yang kita hadapi, kita belajar berkata ini cuma sebentar Tuhan. Ya, ini cuma sebentar juga lewat Tuhan. Yesus sudah ajarin kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Lewat Tuhan sehari susahnya. Besok susah nggak apa-apa. Jalani terus. Percaya kita bukan karena melihat. Percaya kita karena Tuhan sudah pasti menolong kita. Ada jaminan di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada. Tidak ada jaminan apa-apa. Kita boleh memiliki semuanya. Alkitab bilang apa gunanya kau memiliki seantero dunia ini kalau jiwamu binasa. Nggak ada gunanya. Sebentar kita tinggalin semua ini. Nggak ada yang kita bawa. Makanya Ayub berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mau ngambil, segala puji bagi Tuhan. Ditegaskan oleh Rasul Paulus, aku tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini. Aku pergi pun tidak bawa apa-apa. Semuanya aku tinggalkan. Nah, kalau hari ini kita menyadari iman kita akan semakin kokoh. Sekalipun banyak masalah, banyak persoalan. Memang saya katakan tidak mudah ketika kita menghadapinya. Tidak gampang kita untuk mengatasinya. Tetapi percaya saja kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Lihat kalau mujizat Tuhan nyata di dalam hidup kita. Toh kita bisa lewati hari-hari kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini mari sekali lagi tidak peduli apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetap percaya. Sekali percaya Yesus, terus percaya Yesus selama-lamanya. Sekali di dalam Yesus, tetap di dalam Yesus. Jangan jual, jangan tukar Yesus dengan apapun juga. Anak-anak muda jangan jual Yesus iman kita, percaya kepada kita dengan keindahan-keindahan dunia ini. Masa depan kita Tuhan sudah rancang yang baik, ya. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi penuh harapan, damai sejahtera dan sukacita. Ini yang kita rindukan. Percaya saja, sekalipun kita belum melihat, sekalipun kita tidak melihat, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Engkau mengajar kami, mengingatkan kami kebenaran firman-Mu. Apapun yang kami alami dan terjadi, kami percaya Tuhan tetap ada bersama kami. Teguhkan iman kami, kuatkan kami, supaya kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat, sekalipun kami tidak merasakan pertolongan Tuhan, kami mau tetap percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan penolong kami, juru selamat kami. Karena kami sadar dan kami mengetahui dan menyadari sungguh hidup kami cuma sebentar di dunia ini. Satu ketika kami akan kembali pulang ke rumah Bapa di sorga, berjumpa dengan kekasih jiwa kami, Yesus Kristus namanya, untuk hidup dalam kemuliaan Allah. Ini yang kami rindukan Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur melalui kebenaran ini, kami diingatkan kembali bahwa hidup kami bukan karena melihat, tapi percaya kepadamu Tuhan. Teguhkan setiap kami, kuatkan kami, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, biar terngiang telinga kami, menjadi rema dalam hidup kami. Hamba-Mu selesai ya Tuhan berkata, Roh Kudus bicara, terjemahkan lebih baik lagi, lebih mendalam, lebih mengerti, sehingga kami semua semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu kembalikan pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, biar hamba direndahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Welly atas firman yang disampaikan, kiranya menjadi rema dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Bagi yang bertugas kami persilahkan. Kau Allah yang sanggup Tuhan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami Bapak. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah kami lihat Tuhan, itu Tuhan yang sediakan bagi kami. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang,
dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, Kepada yang bacakan pengumuman, kuasanya tempat tak saya persilahkan. berubah. Shalom Bapak Ibu semua. Pengumuman sepekan untuk tanggal 11 Agustus 2024. Gembala beserta sidang jemaat GPI Shalom Titian Kencana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Weli. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Gembala beserta sidang jemaat GPI Shalom Titian Kencana mengucapkan selamat datang di GPI Shalom Titian Kencana kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Ada? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Gembala Sidang dan Jemaat GPI Shalom Titian Kencana mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Angelina Soka tanggal 19 Agustus. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Untuk pelayan ibadah Padang Minggu 18 Agustus 2024, WL Bapak Tobing, Singer 1 Ibu Nani, Singer 2 Saudari Karen, Singer 3 Saudari Sedrin, Asar Ibadah Raya keluarga Bapak Edi, pemusik Saudari Jessica, Bapak Yosi dan Saudara Aven. Info gereja, pelayan yang dikasihi Tuhan mengajak kita semua untuk turut hadir dalam doa pelayaran altar dan latihan, yaitu hari Jumat pukul 19.00. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ikut terlibat dalam pelayanan, baik WL, singer, pemain musik, koletan LCD wajib mengikuti dolar. Mari siapkan hati dan minta pengurapan dari Tuhan. Untuk nanti jam 11.00 ada kaum remaja, pemuda. Untuk ibadah WBI, GBI Shalom Titian Kencana di Hari Kemerdekaan Indonesia diadakan hari Kamis 15 Agustus 2024 pukul 5 sore di GBI Shalom Titian Kencana. Nah, ini untuk hari Minggu 18 Agustus 2024 akan diadakan di Villa Batu Tua. Untuk ibadah keluarga hari Selasa 13 Agustus pukul 19.00 di rumah Bapak Vincent atau Ibu Grini, Perumahan Premier Serenity Agus Salim, Kota Bekasi. Terima kasih, Hiryu. Untuk ibadah sekolah minggu diadakan tiap hari Minggu pukul 7.00 bagi Bapak dan Ibu untuk mengingatkan kepada anak-anak untuk setiap beribadah sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Baik, kami sebagai panitia Family Catering mengingatkan ini info Family Catering
di Batu Tua besok itu tanggal 18 Agustus 2024. Waktu keberangkatan jam 5.30 di rumah Bapak Gilbert, Ibu Cisna di alamat blok AA1 nomor 2. Itu jam 5.30 itu harus dipastikan sudah jalan, mengingat ada ganjil genap, Car Free Day juga. Car Free Day kan, Car Free Day. Terus berikutnya memakai kaos seragam merah baru, celana panjang dan sepatu kets flat. Yang ketiga, panitia menyiapkan snack, lontong pastel sebelum berangkat, sarapan nasi uduk di Villa Batu Tua. Terus poin berikutnya untuk perlengkapan. Nah, perlengkapan itu yang dibawa diantaranya tempat minum, obat pribadi, topi, baju ganti, dan lain-lain. Mengingatkan lagi, kolam renang itu nanti mohon Bapak Ibu Saudara memperhatikan untuk putra-putrinya supaya mengantisipasi. Mungkin saya tutup dengan pantun aja. Gimana? Kakek berjalan memakai tongkat. Tongkatnya terbuat dari rotan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Harus berhati. Baik, puji Tuhan. Ya, terima kasih buat panitia. Ya, pantun yang luar biasa. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah itu untuk. Jadi Ibu jangan lupa 18 Agustus 5:30 kita sudah berangkat. Usahakan sebelum 5:30 sudah sampai di tempat, karena persiapan juga. Ada beberapa kendaraan pribadi yang berangkat, juga ada bus yang disediakan. Ya, 1 bis ya. Apa? Help ya, jadi ada 2 kendaraan yang kita disiapkan oleh panitia. Diharapkan semuanya bisa ikut ya. Jadi 1 minggu ke depan jaga supaya kita sehat, supaya kuat, supaya semua bisa ikut ya. Supaya kita juga, tadi dikatakan panitia, kita mau bersenang-senang kok di sana. Kita mau merayakan perayaan kemerdekaan kita ya. 17 Agustus, tapi kita bikin tanggal 18 pas hari Minggu kita ibadah di sana. Baik Bapak Ibu Saudara, ya, Bapak Gembala tidak ada bersama dengan kita hari ini, ada pelayanan di Cirebon dengan Bapak Setiawan. Ya, tapi kita bersyukur kita boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Yang berulang tahun boleh maju ke depan, kita akan berdoa. Kita memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom. Damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, rambut gemercik. Haleluya. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Di akhir ibadah kami pada siang ini,
Kami bersyukur ya Tuhan, Kau sudah pimpin sampai kesudahannya. Pada saat siang ini kami mau bersehati, kami mau bersyukur kepada Tuhan di hadapan jemaat-Mu, di hadapan hamba, di hadapan Tuhan. Berdiri Angelina Soka yang Kau sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Satu bukti nyata penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, memberkati di usia yang baru, dalam masa remaja pemudanya. Tuhan jaga pergaulannya, Tuhan pelihara kehidupannya dan masa depannya. Hamba percaya di dalam nama Yesus, masa depan yang cemerlang, yang luar biasa penuh dengan harapan. Tuhan yang memberkati kehidupannya, berikan kesehatan, berikan kekuatan menjalani sepanjang hari-hari hidupnya ke depan. Tuhan tetap pegang, Tuhan tetap menyertainya. Berkati studinya, Tuhan pakai, urapi dengan kuasa Tuhan. Berikan kepintaran, kecerdasan, hikmat, pengetahuan sorga ada dalam kehidupannya, sehingga studinya boleh berhasil, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Berkati kehidupan dengan panjang umur, dengan sukacita, damai sejahtera, keberkatan dari Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati Angelina Soka. Tuhan menolong kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami semua jemaat-Mu yang boleh hadir pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan tidak lewatkan kami dari depan sampai belakang. Tuhan memberkati kami, usaha pekerjaan rumah tangga kami. Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela, Tuhan yang menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang tidak sempat hadir pada hari ini. Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Lawat mereka Tuhan, lindungi, jaga, pelihara. Yang lemah kuatkan, yang sakit sembuhkan Tuhan. Engkau menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala bersama Tuhan Pastiawan yang ada pelayanan di Cirebon. Tuhan menyertai pelayanannya. Tuhan pakai dan urapi, bahkan tanda-tanda ajaib boleh menyertai dalam pelayanannya. Nama Tuhan dimuliakan. Kembali ke Bekasi, Tuhan pimpin, sampaikan dengan selamat kemenangan dari Tuhan. Segala puji syukur bagi Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini, Tuhan memberkati pelayanan mereka. Tuhan menolong kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat ibadah kami, family gathering kami 18 Agustus Tuhan di Villa Batu Tua. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua jerih lelah yang sudah dikerjakan oleh panitia, bahkan jemaat yang terbeban membantu terlaksananya Tuhan family gathering ini. Kami percaya Tuhan memberkati mereka semua. Beri kekuatan, beri kesehatan bagi kami. 1 minggu berjalan ke depan, sehingga 18 Agustus nanti kami bisa bersama-sama berangkat ke Villa Batu Tua, memuji, memuliakan nama Tuhan, beria-ria di sana, bersenang-senang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Persiapkan semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Pakai dengan kuasa-Mu Tuhan. Beri kekuatan dan urapan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah pendidikan. Tuhan menyertai mereka. Tuhan menolong mereka dalam studinya yang ada di kota Bekasi, luar kota, luar negeri sekalipun. Tuhan tetap menyertai anak-anak kami sehingga mereka boleh berhasil. Nama Tuhan dimuliakan. Perlindungan, penyertaan Tuhan bagi anak-anak kami. Tuhan tolong mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa kami, Indonesia. Tuhan yang sebentar lagi merayakan kemerdekaan 17 Agustus. Kami tahu tangan Tuhan yang menyertai bangsa kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan pegang terus bangsa kami. Tuhan topang bangsa kami.
Pakai para pemimpin bangsa kami sehingga mampu menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar, takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami tetap berdiri kokoh. Berikan kedamaian, berikan keamanan bagi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, seluruh tanah air Indonesia. Kami percaya Tuhan topang bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jemaat-Mu yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Tuhan tolong mereka semua. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan sertai perjalanan kami, berjalan kaki, berkendaraan, sama-sama hentar kami Tuhan, sampaikan di rumah dengan selamat, kemenangan dari Tuhan. Apabila ada yang bepergian kemanapun jemaat-Mu berpergi, Tuhan tetap menyertai. Sukacita, damai sejahtera Tuhan ada tetap menyertai jemaat-Mu. Segala puji syukur bagi Tuhan. Kami berterima kasih buat akhir ibadah kami pada siang hari ini. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, turunkan berkat-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita ke atas. Sama-sama kita mau menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, siang hari ini pulanglah, terimalah anugerah berkat Bapa dalam sorga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, rahmat persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian hari ini, esok sampai Maranatha. Yesus menjemput kita sekalian. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan amin, amin. Ya, ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk bersaat teduh. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh kembali lagi berkumpul untuk beribadah baik secara online maupun offline. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.